Assalamualaikum Pak Hilman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak kegiatan hari ini? Alhamdulillah Bu, secara keseluruhan kegiatan saya berjalan lancar. Ini ya Pak, lagi istirahat ini ya Pak? Iya Bu, istirahat, Oh, rehat sejenak nih. rehat sejenak. Iya, Oh, tadi habis mengajar ya Pak? betul Atau sekali Bu, dari seharian tadi, dari pagi sampai hari ini, sampai jam saat ini saya mengajar. Iya iya, Bu. mengajar kelas 10 ya Pak? Bukan Ibu, saya Oh, kelas, ngajar iya, kelas rendah Bu, ya kelas kelas rendah rendah. kelas 1. Iya. Oh, kelas 1. Ya ini ya Pak, sebenarnya ini kan ini ya kemarin kan Pak Hilman kan ini kan minta berkomunikasi dengan saya kan via WA pengen ada sebenarnya rencana pertemuan kali ini untuk apa sih Pak? Oh ya, betul sekali Bu. Kemarin saya ada nge-WA Ibu. Saya mengharapkan kita bisa jumpa dan membahas permasalahan yang saya hadapi selama ini Bu, Hmm, terkait kegiatan tugas pokok dan fungsi sebagai guru gitu kan. iya. Ya, seperti itu Bu. Hmm. Oh, berarti mengenai tugas pokok dan juga fungsi guru ya. Jadi itu Mm-mm. permasalahan tentang apa sih Pak? Begini Bu, jadi di tahun ajaran baru kemarin, saya tuh ditugaskan untuk mengajar kelas rendah, Bu, kelas 1 ya. Otomatis ada perpindahan kelas, tadinya kelas tinggi, sekarang kelas rendah. Nah, permasalahan yang saya hadapi selama ini, Bu, itu saya kurang pintar dalam teknik penguasaan kelas, Bu. Oleh Hmm. karena itu, pada kesempatan ini saya ingin ya berbagi ngobrol-ngobrol sama Ibu Hmm. terkait permasalahan ini. Semoga Ibu berkenan, Bu. Iya, iya baik Pak. Saya di sini hanya sebagai coach ya. Jadi saling sharing saja Pak nantinya. Mudah-mudahan tujuan dari Bapak itu, oh iya Pak, tujuannya apa ya Pak untuk pertemuan kali ini? Tadi kan sudah membahas tentang ini ya. Oke, jadi tujuannya Bu, supaya saya bisa menguasai teknik menguasai kelas. Untuk kelas yang saya hadapi saat ini. Seperti itu, Bu. Hmm, teknik untuk menguasai teknik kelas ya, untuk menghadapi Iya. penguasaan kelas. Nah, ini pasti Bapak itu mempunyai sebuah ukuran keberhasilan di dalam ini ya, pertemuan kali ini ya, Pak. Kira-kira bagaimana, Pak? Ukuran Uh, keberhasilan, bagaimana sih yang baik. dikatakan berhasil bagi Bapak? Oke. Baik Bu. Kalau apa ya? Kalau menurut saya mungkin ukuran atau indikator Mhm. saya bisa menguasai kelas itu ketika kelas mungkin dari segi kondusifnya itu kondusif gitu Bu ya. Kemudian yang Iya. kedua itu yang pertama kondusif, saat belajar kondusif, tidak ribut, kemudian siswa itu memperhatikan, dan intinya di akhirnya mereka memahami apa yang kita sampaikan. Tujuan pembelajaran bisa tercapai. Kayaknya seperti itu Bu ya, indikator sebuah kelas bisa dikuasai itu. Oke, berarti tadi ada beberapa ya Pak, beberapa ini. Jadi kelasnya tidak ribut, terus anak-anak bisa memperhatikan materi dengan baik ya Pak. Iya Bu. Ya, mudah-mudahan ya Pak untuk coaching kali ini kita manfaatkan dengan baik. Nah, untuk selanjutnya, Baik Bu, sebenarnya kalau mudah-mudahan. menurut Bapak sendiri itu kesempatan apa sih yang bisa dimiliki untuk saat ini agar bisa nantinya itu bisa menguasai kelas di kelas 10 siswanya? Bapak mempunyai sebuah kesempatan apa sih di situ? Ya. Mohon maaf Bu, di kelas 1 Bu ya, bukan kelas Oh 10. iya, ya mohon Iya. maaf Pak. Ya. Mungkin kalau kesempatan yang saya miliki, pertama
eh, saya semangat mengajar. Kemudian yang kedua, siswa pun sebenarnya mudah untuk diarahkan. Tapi memang dari sekian anak itu ada beberapa siswa yang saya kesulitan menguasainya, Bu. Hmm. Dari satu kelas itu ada berapa siswa kira-kira, Pak? Kelas 1. Kelas 1 yang saya ajar tuh ada 28 siswa, Bu. Mm-mm. 14 laki-laki dan 14 perempuan. Perempuan. Mm-mm. Nah, untuk di situ itu tadi kan ada permasalahan ya dalam penguasaan kelas. Itu kan pasti di dalam kelas itu tidak seluruhnya mempunyai sebuah permasalahan ataupun sulit untuk dikondisikan ya, Pak. Mm-mm. Ya, Bu. Bagaimana Ya. itu proporsinya, Pak, atau perbandingannya? Mungkin maksudnya bagaimana, Bu? Perbandingan Uh, yang ribut dengan yang tidak gitu ya, Bu ya? Ya, iya, Pak. Ya justru, Bu, kalau dipresentasikan itu lebih mendominasi yang ribut gitu, Bu. Mm-mm. Gitu. Oh, ya. Karena satu disebabkan oleh beberapa murid sehingga yang lain terpengaruh. Nah, itu, Bu. Seperti itu, Bu. Oh, ya. Ini Pak, dari skala 1 sampai 10, kira-kira itu untuk saat ini nih, Bapak itu sudah mencapai level yang mana Pak? Kemampuan untuk menguasai kelas? Kayaknya kalau menurut saya level untuk hari ini dalam hal penguasaan kelas, kalau misalkan level itu 10 tertinggi, Bu ya, Iya. paling saya di level 3-4 lah kayak gitu, Bu. Oh, di level 3 atau 4. Nah, terus Sangat rendah. sangat rendah. Terus harapan Bapak itu nantinya akan sampai level berapa, Pak? Harapannya sih bisa tinggi, Bu ya, tapi untuk saat-saat ini bolehlah di level 7-8 lah gitu, Bu. Itu udah, saya rasa 7 itu udah baik lah. Ya, Bu. Seperti itu, Bu, kayaknya. Ya, oh berarti Mungkin bisa proses, Bu ya, proses. iya, mudah-mudahan sih Pak ya bisa mencapai level 7 seperti hal yang diharapkan oleh Bapak. Walaupun tadi untuk saat ini 3 atau 4 ya cukup Iya, Bu. ini sekali harapannya, tapi mudah-mudahan bisa memperoleh. Nah, tadi terus sebenarnya kan tadi kan yang dikatakan kan ada satu kelas itu tidak hanya ada yang ribut saja, tetapi ada yang juga tidak ribut. Nah, itu kan juga termasuk salah satu peluang ya, Pak. Nah, salah satu Betul, peluang Ibu. maksudnya untuk bisa mengkondisikan anak. Bagaimana menurut Ya. Bapak? Iya, Peluang yang betul, bisa Bu. diambil Ya, dari permasalahan boleh itu. dikatakan anak yang tidak ribut itu adalah aset yang kita miliki hari ini. Mungkin gimana, Bu ya? Karena sepertinya mengkondisikan siswa ini lebih kepada kita memahami dulu kebutuhan mereka, Bu ya. Mungkin permasalahan yang saya hadapi ini, faktor penyebabnya itu mungkin pada diri saya sendiri sepertinya, Bu. Ya, Itu mungkin faktor itu ya, itu mungkin juga ya. ya metode pembelajarannya mungkin, Bu ya, yang saya kurang divariasikan gitu, Bu. Divariasikan ya. Oh, itu ini ya. Jadi itu juga termasuk termasuk salah satu hambatan ya, Pak? Ya, faktor penyebabnya, Bu, mungkin, Bu. Faktor penyebabnya. Selain itu, Pak, selain karena metode pembelajaran, kira-kira apa lagi, Pak, hambatannya? Ataupun gangguan yang bisa menghalangi tujuan? Selain metode pembelajaran juga ini, Bu, penggunaan media pembelajaran, Bu. Kayaknya disitulah media pembelajaran itu yang salah satu penyebabnya. Media pembelajaran ya, Pak? Ya. Terus
Kira-kira bagaimana Pak solusinya untuk mengatasi tadi ada metode pembelajaran yang kurang bervariasi dan lain-lain? Mm-mm. Untuk solusinya. Eh, sep- hmm, Gimana Bu ya? Sepertinya solusi dari permasalahan yang saya hadapi ini, mungkin saya ini Bu harus ini ya mungkin Bu ya harus apa ya menggunakan metode pembelajaran yang tepat untuk anak-anak ini. Saya tuh punya dalam pikiran tuh saya punya ide juga sih, mungkin karena anak-anak kelas satu ini eh, masa bermain, mungkin metode pembelajarannya yang mengarah ke situ Bu ya, sehingga mereka Oh, asik gitu. Mm-mm. asik Mungkin sehingga seperti itu Bu. kondusif ya Mm-mm. Pak. Oh, Kondusif betul Bu. mhm. Nah, terus bagaimana Pak itu jangka waktunya kira-kira bisa diterapkan? Tadi menggunakan permainan ya, kira-kira Ya, jangka waktunya Kak, berapa lama itu Pak? perkiraan saya sih saya bisa bisa apa ya? Karena ada proses juga kan. Pertama mungkin saya membuat RPP dulu, rencana pelaksanaan pembelajaran, kemudian didiskusikan sama rekan sejawat, baru aksi. Ya mungkin Bu, ke 2 mingguan lah Bu, insya Allah Bu, saya bisa Oh, mencoba menerapkan metode itu. Karena saya kan guru kelas rendah dan guru mata pelajaran, sehingga masuk ke kelas itu tidak setiap hari. Mungkin mmm, sekitar 2 minggu lah Bu waktunya insya Allah Bu. 2 minggu ya, mhm. Terus, tadi kan sudah ini ya, sudah diberikan solusi yang membangun dari Bapak Bapak Pak Hilman sendiri. Terus Iya. pasti itu ada gangguan-gangguan pasti itu kan, ada hambatan-hambatan itu, Pak. Terus bagaimana mengatasi hambatan itu? Eh, Pasti itu Bu, kayaknya ada hambatan itu setiap suatu permasalahan ketika kita mau memperbaiki, tentu permasalahan itu ada. Tapi saya sudah bisa, insya Allah saya akan menghadapi masalah itu dengan bijak, karena kita di sekolah juga guru agama bukan hanya satu orang kan, ada 2 orang, jadi mungkin saya bisa sharing pendapat dengan mereka, dengan kepala sekolah, bahkan dengan guru kelasnya Bu. Seperti itu Mmm, ketika nanti ada permasalahan. oh ya mudah-mudahan ya, Pak. Iya Bu. Terus, untuk selanjutnya ada dalam bentuk komitmen ini Pak, kalau kita akan melakukan sebuah program, kita akan melakukan sebuah perubahan di kelas, itu pasti ada sebuah komitmen Pak. Nah, komitmen yang ada di dalam diri Bapak itu komitmen yang seperti apa Pak? Maksudnya komitmen seperti apa Bu ya? Komitmen misalkan saya akan melaksanakannya dengan secara rutinitas, Oh gitu. atau iya. Oh iya. Pertama mungkin saya komitmennya Bu, saya meluruskan niat dulu. Kemudian yang kedua fokus terhadap masalah dan fokus terhadap solusinya Bu. Oke Pak. Terus, bagaimana Pak kira-kira untuk tindak lanjutnya dari rencana yang akan Bapak buat itu? Eh, Rencana yang akan saya lakukan, ya saya lakukan semaksimal mungkin Bu, supaya perasaan saya selama ini terbahagiakan gitu kan. Karena terus terang Bu, sangat-sangat menyiksa sekali ketika mengajar kelas rendah, kemudian kita tidak bisa menguasai kelas. Seperti itu Bu. Oh iya Pak. Ya Pak, terima kasih banyak ya Pak. Nah alhamdulillah kita sudah sampai ini ya, coaching. Jadi mudah-mudahan apa yang direncanakan oleh Pak Hilman, yaitu dengan bisa mengkondisikan kelas dengan baik, terus menerapkan metode pembelajaran secara bermain, terus ada Ya, berkolaborasi dengan guru, kepala ya. sekolah, mudah-mudahan itu bisa tercapai dengan baik. Ya Pak, eee, Mudah-mudahan sudah Ibu, terima kasih iya. banyak. Terima kasih banyak. Hari ini saya bahagia Bu bisa mencurahkan permasalahan kepada Ibu. Mudah-mudahan ini menjadi awal yang baik bagi saya. Makasih Ibu. Amin ya robbal alamin. Terima kasih Pak, terima kasih banyak. Salam bahagia dan tetap membahagiakan siswa. Baik Bu, sama Ya, ya. assalamualaikum.
Sama-sama Ibu ya. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ini berhenti merekam atau bagaimana, Pak?